Nagasaki. Pada tahun 1940-an, dunia diguncang oleh Perang Dunia Kedua. Di Asia, Jepang bercita-cita ingin membangun kemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk menguasai sumber daya alam. Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda memiliki kekayaan minyak, karet, dan semua bahan pangan yang dibutuhkan oleh Jepang. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, sehari setelah penyerangan Jepang kepada pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang melakukan serangan besar-besaran di Asia Tenggara. Hindia Belanda pun menjadi sasaran utamanya. Satu persatu wilayah penting di Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Tarakan di Kalimantan Timur yang kaya minyak direbut pada 11 Januari 1942. Kemudian Balikpapan jatuh pada 24 Januari 1942. Disusul Ambon, lalu Palembang, pusat kilang minyak terbesar di Sumatera. Puncaknya adalah pertempuran laut di Jawa pada tanggal 27 Februari 1942. Armada sekutu gabungan Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia dihancurkan oleh kekuatan laut Jepang. Tak lama kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak hari itu, berakhirlah kekuasaan kolonial Belanda yang telah bercokol lebih dari 300 tahun. Kemudian digantikan oleh pendudukan militer Jepang. Selama pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, rakyat Indonesia hidup di bawah tekanan. Jepang mengaku datang sebagai saudara tua untuk memerdekakan Indonesia, tetapi kenyataannya mereka memeras sumber daya untuk kepentingan perang. Beras dan hasil bumi disita, rakyat dipaksa kerja paksa sebagai romusa, dan kebebasan sangatlah terbatas. Namun, Jepang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk belajar militer dan organisasi. Dibentuklah organisasi seperti Putra yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, serta Barisan Militer Peta atau Pembela Tanah Air. Melalui organisasi ini, semangat nasionalisme tetap tumbuh. Pada tahun 1945, posisi Jepang semakin terjepit. Kekalahan demi kekalahan mereka alami melawan sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima dan disusul bom atom kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dua serangan tersebut melumpuhkan Jepang. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini cepat tersebar di kalangan pemuda Indonesia. Mereka melihat bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang. Pada 9 Agustus, sebelum Jepang menyerah, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat sempat dibawa ke Saigon oleh Jenderal Terauchi, Panglima Jepang tertinggi di Asia Tenggara. Mereka dijanjikan kemerdekaan tetapi tetap di bawah pengawasan Jepang. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Pada 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda seperti Wikana, Sukarni, dan Chairul Saleh menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok supaya mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melewati perdebatan yang sengit dan negosiasi dengan para golongan tua, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Malam itu juga, 16 Agustus, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah itulah naskah teks proklamasi disusun. Soekarno-Hatta menulis teks proklamasi berdasarkan hasil diskusi, dan Sayuti Malik mengetiknya dengan beberapa perubahan kecil. 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 1 Jakarta menjadi saksi bersejarah.
Dengan kesederhanaan, tanpa upacara yang megah, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh haru. Indonesia pun lahir sebagai negara merdeka. Namun, perjuangan belum berakhir. Penyebaran berita informasi harus segera disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Ini bukan hal yang mudah, karena Jepang masih menjaga ketertiban dan melarang penyebaran informasi. Para pemuda dan wartawan mengambil peran penting. Wartawan kantor berita Dome yang sekarang Antara, seperti Adam Malik dan kawan-kawan, menyebarkan berita melalui radio gelap, selebaran, dan kurir. Meskipun Jepang menghambat, semangat rakyat tak terbendung. Berita kemerdekaan menyebar ke seluruh daerah dalam waktu singkat. Dari Jakarta, proklamasi bergema ke Surabaya, Yogyakarta, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh pelosok Nusantara. Semangat kemerdekaan pun membara di dada seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengorbanan, Keberanian dan persatuan, bangsa Indonesia akhirnya memproklamasikan Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. berita proklamasi yang disebarkan oleh para pejuang muda menjadi titik awal lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.